Ya ini ya, izin share screen ya, sebelum dimulai. Kita mulai nggih. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Salam warahmatullahi sehat, salam sehat, salam sejahtera bahagia untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, karena di hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat, dalam keadaan bugar, tanpa kurang suatu apapun. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa sekalian yang sudah hadir dalam mata kuliah saya ya, di momen awal September yang ceria ini, semuanya bisa hadir dalam pertemuan kedua ini. Yang ketiga, saya mohon maaf barangkali Bapak selaku pengampu mata kuliah ini agak terlambat mulainya, kita telah lambat 7 menit, tapi tidak masalah, semuanya masih bisa dalam berjalan lancar insya Allah. Baik, teman-teman mahasiswa sekalian yang saya banggakan, mengingatkan kembali bahwa mata kuliah kita adalah mata kuliah yang sangat penting. Mata kuliah micro teaching ini sebagai pengantar teman-teman semuanya nanti dalam melaksanakan PLP. Jadi ini kan teman-teman semester 6. Nah, nanti kan di semester 7 ada mata kuliah PLP yang mana akan banyak menggunakan ilmu-ilmu yang ada dalam mata kuliah micro teaching ini. Baik, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, hari ini adalah pertemuan kedua. Kalau kemarin di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang tujuan mata kuliah, itu ya. Kemudian kita membahas tentang apa kemarin? Tentang sistem penilaian, dan kita membahas tentang kontrak kuliah. Sebelum Bapak mulai, Bapak akan melakukan share screen dulu ya. Mohon maaf ini tadi salah klik. Saya ulang lagi untuk share screen-nya. Apakah PT Pak di sana, teman-teman sekalian? belum tampil Pak Tony. Tampil. Saya ulang lagi. Ini karena sekarang kalau menu Zoom itu ini teman-teman sekalian. Terus ini kita klik share sound. Jadi nanti kalau kita nge-share apa sound dan supaya ada media, ada suaranya biar bisa tampil. Kalau kita tidak klik share sound itu nanti nggak bisa tampil di audien. Ini sudah saya pastikan sudah saya klik share sound-nya. Kemudian ini saya pilih yang dipresentasikan. Nah, sudah. Apakah sudah nampak? Nampak seperti tadi Pak Tony. Nampak seperti Ya, tadi. bisa. Pertemuan kedua. Nah, ini nampak ya? Oke, Nampak Pak. Oke, Pak. nampak ya? Sebelum saya lanjut, apakah suara Bapak didengar jelas di sana, teman-teman sekalian? Terdengar. Sudah jelas ya? Dengar, Oke, Pak. baik. Bapak ulangi lagi bahwa ini adalah pertemuan kedua, di mana kemarin pertemuan ke-1 atau pertemuan pertama kita sudah membahas tentang tujuan mata kuliah, sistem penilaian, kuliah, dan sebagainya. Hari ini Bapak akan melanjutkan tentang apa itu 8 keterampilan mengajar. Yang kemarin sebenarnya sudah kita singgung ya, sudah kita bahas sedikit apa saja isi mata kuliah kita dalam satu semester ke depan. Nah, salah satunya adalah 8 keterampilan dalam mengajar atau inti dari materi perkuliahan kita selama satu semester ke depan. Nah, sebelum
kita lanjut ke materi. Bapak ingatkan kembali lagi bahwa nanti buku pedoman kita dalam mata kuliah ini adalah buku yang ini ya, buku micro teaching yang Bapak share ini. Nah, ini sudah ada dalam dua versi, versi cetak ataupun versi e-book. Untuk versi cetak nanti ini bisa dihubungi saja untuk penerbitnya, nanti bisa langsung mencetaknya, ataupun jika teman-teman mahasiswa sekalian ingin mendapatkan versi e-book, ya ini tinggal diklik saja. Nah, nanti Bapak kasih linknya, ini tinggal diklik, nanti bisa langsung terbeli menjadi e-book yang ada di handphone kita. Nah, sekali lagi teman-teman mahasiswa sekalian yang mengikuti mata kuliah saya, setidak-tidaknya tolong satu mahasiswa punya satu buku ini. Itu ya. Ini bukannya karena ini buku karangan Bapak, bukan. Jadi karena biar ini nanti teman-teman mahasiswa itu belajarnya pedomannya buku yang mana, buku yang ini. Ini dari penerbit NEM. Itu ya. Nah, jangan lupa yang ini ya. Jadi judulnya adalah Micro Teaching, Konsep Praktik dan Penilaian. Ini terbitan 2025 maksud Bapak. Artinya masih sangat baru sekali. Nanti di situ ada banyak ilmu yang bisa teman-teman sekalian dapatkan. Dan sebagian besar materi yang Bapak gunakan dalam satu semester ke depan ada di buku itu. Jadi teman-teman nggak usah bingung nanti, wah kemarin materinya apa ya, keterampilan yang mana ya, sudah nanti tinggal dibuka aja bukunya. Pada keterampilan tertentu sudah Bapak jelaskan bahkan sampai rubrik penilaiannya. Nah, ini Mas Fahmi sudah punya belum ini? Kemarin sudah beli sepertinya. Sudah beli satu Pak Tony. Iya. Oke. Yang itu ya ada tanda tangan penulisnya ya. Karena beberapa untuk 5 pembeli pertama itu kan dapat bonus tanda tangan asli dari penulisnya. Terima kasih Mas Fahmi. Ini selaku ketua kelas sudah mewakili atau sudah mengawali untuk pembelian. Oke, teman-teman yang lainnya silakan diikuti ketua kelasnya untuk segera beli buku Micro Teaching sebagai pegangan mata kuliah kita dalam satu semester ke depan. Baik, teman-teman mahasiswa sekalian, ini rasanya kok ini Bapak promo ya, ini nggak promo ya, karena ini kebetulan saja pengarangnya adalah Bapak sendiri. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, Pak ini bukunya boleh pakai yang lain nggak? Boleh sekali. Ya, boleh sekali untuk buku pengarangan untuk penulis yang lain sangat boleh. Ya. Tapi setidak-tidaknya ya satu di antara beberapa buku yang teman-teman beli itu satunya di antaranya di buku yang ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, teman-teman mahasiswa sekalian yang saya banggakan, jadi ada 8 keterampilan dasar mengajar. Ya. Yang pertama adalah keterampilan menutup pelajaran. Yang kedua, keterampilan menjelaskan. Yang ketiga, keterampilan mengadakan variasi. Yang keempat, keterampilan bertanya. Yang kelima, keterampilan memberikan penguatan. Yang keenam, keterampilan mengelola kelas. Yang ketujuh, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Dan yang kedelapan, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Baik teman-teman mahasiswa sekalian, kalau ada yang tanya, kemarin ada yang tanya ya di awal-awal pertemuan itu, pertemuan pertama kemarin, Pak, saya mendengarnya itu ada 10 keterampilan dasar mengajar. Kok ini Bapak cuma 8? Oke. Bapak jelaskan lagi bahwa keterampilan dasar mengajar, menurut beberapa pendapat, itu ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 10, bahkan yang mengatakan 11. Gitu, oke. Jadi tergantung kita mengacu pada acuan buku yang kita pakai yang mana. Adapun kalau yang mengatakan 10 itu biasanya breakdown antara membuka dan menutup ini dipisah. Kemudian mengajar kelompok kecil dan perorangan juga dipisah sehingga jadinya 10. Ada yang 9 karena membuka dan menutupnya dipisah, tapi mengajar kelompok kecil dan perorangan digabung dan sebagainya. Nah, inti dari semuanya itu paling padat adalah 8 keterampilan dasar mengajar. Belum ada buku yang mengatakan 7 ataupun 6 dan sebagainya. Jadi paling ringkas adalah 8 keterampilan dasar mengajar. Nah, sekali lagi teman-teman sekalian, 8 keterampilan dasar mengajar ini teman-teman harus kuasai semua ya. Jadi mahasiswa Bapak yang saya banggakan, sebelum nanti terjun di PLP 2, kan ada PLP 1 dan PLP 2. Nah, di PLP 2 ini sebelum teman-teman terjun ke sekolah mitra, tolong ini benar-benar dikuasai dulu. Jadi ketika nanti teman-teman praktek
saudara sudah mempunyai keterampilan tersebut. Jangan sampai saudara ketika tampil kok 8 keterampilan dasar mengajar tidak muncul satupun, ataupun ketika maju di depan mengajar di depan kelas gagap dan sebagainya. Wah, nanti yang disalahkan, oh ini dari kampus mana, dosennya siapa, lah itu parah nanti jadinya. Jadinya nanti Bapak yang merasa bersalah. Oke, teman-teman sekalian, dari 8 ini nanti akan kita bahas satu persatu ke depannya dalam satu semester ke depan. Nah, mungkin setiap pertemuan ada 2 keterampilan yang kita bahas ataupun satu dan sebagainya, tergantung kompleksitas dari keterampilan tersebut. Sampai di sini bisa dipahami mahasiswa yang Bapak banggakan sekalian semuanya? Ya, Pak. Ini Mas Patra nih Sudah ketua paham. bisa dipahami ya? Udah dipahami, Pak. Alhamdulillah. Semoga teman-teman ya juga bisa memaunya. Mas Bayu gimana, Mas Bayu? Bisa menangkap materi dari Bapak selama 2 pertemuan ini? Sudah bisa, Pak. Mantap sekali, Pak. Nah, terima Sangat kasih jelas. Mas Bayu. Nah, Mas Bayu ini juga ini saya dengar dari teman-teman itu aktif sekali di kelas ya. Ternyata betul nih Mas Bayu ini menjadi ini mahasiswa teladan ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, pada pertemuan kedua ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menerapkan keterampilan mengajar dalam praktek micro teaching. Nah, kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu merancang dan melaksanakan simulasi mengajar yang mencerminkan prinsip pembelajaran mendalam, mulai dari bermakna, reflektif, kolaboratif, dan berpusat pada peserta didik. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu memberikan dan menerima umpan balik konstruktif berbasis bukti. Nah, nanti kita lakukan ini. Kenapa bisa berbasis bukti? Ya, nanti akan Bapak jelaskan lebih lanjut. Yang keempat atau yang terakhir adalah mahasiswa mampu merevisi praktek mengajar melalui refleksi berbasis data untuk perbaikan berkelanjutan. Nah, ini adalah tujuan mata kuliah di pertemuan kedua ini. Saya kira nanti bisa dipahami, ataupun yang kurang paham nanti bisa menanya secara langsung ataupun membaca modul ataupun buku ataupun mencermati ulang dari PPT yang akan Bapak bagikan di akhir pertemuan. Nah, teman-teman mahasiswa sekalian yang Bapak banggakan, mari kita simak terlebih dahulu ini videonya. Nah, ini ada video. Nah, apakah bisa terplay di sana? Belum, Pak. Belum. Baik, ini coba Bapak share linknya saja, atau ini kita saksikan bersama via YouTube. Tadi ketika Bapak coba bisa di play, tapi mungkin ini kesalahan teknis ya. Baik, kita coba ini aja play di Belum YouTube. jenengan gede ke apa? Jadi belum bisa, Pak. Play, Pak. Oh ya, terima kasih. Tampilannya masih sama kalau yang di sana. Masih, Pak. Baik, mohon maaf ya, ini Bapak kesalahan teknis. Baik, ini Bapak share kembali. Nah, ini sekarang kalau nge-share itu harus benar-benar memastikan ini sensornya tercentang ini sudah tercentang.
Tampil nggak di sana teman-teman sekalian? Tampil, Pak. Tampil, Pak. Baik. Eh, Ini ini ada monitor di belakang saya nih, Pak. oh iya. Kita saksikan sebentar. Suaranya masuk di sana. So, Sekarang kita lakukan presensi dulu ya. Habis awal pingsan, Kita saksikan sampai 3 menit pertama. Adrian, Alvinzer, Asha Denil, Alia Dwi, Bagas Anugrah, Cynthia, Damar Maulana, Ini kamar mandi, Pak. Silakan, Mas. Mijan Ramadhani, Nika Putra, Kota Kairul, Fauzer, Bapak teman. Irawati, Muhammad Rizky, Nurani. Dan ini kita akan membahas mengenai apa itu mikrometer. Nah, kita mulai. Satria, Sentri, Surya Andika, Jimbe, oke selesai. Untuk materi pada pelajaran kali ini kita akan membahas mengenai apa itu mikrometer. Di sini ada yang sudah tahu apa itu mikrometer atau yang sudah pernah melihat? Oke, di sini sudah tertera ya, mikrometer tersebut merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketebalan objek dengan tingkat ketelitian tinggi, umumnya hingga 0,01. Oke, kita pre-memory ya. Nah, video ini juga akan Bapak share. Ini saat ini ya, saat ini Bapak share langsung saja ke WA grup kelas. Nah, nanti bisa diamati sekaligus dicermati. Nah, oke, Bapak share sekalian ya. Nah, setelah melihat video ini, nanti teman-teman ini Bapak share dulu biar Bapak share ke grup kelas. Oke. Nah, sudah masuk semuanya ke grup kelas link videonya. masuk, Pak. Oke. Sekarang Bapak kembali ke PPT lagi. Nampak? Apakah sudah nampak di sana? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Baik teman-teman mahasiswa sekalian yang Bapak banggakan, ini ada sedikit pertanyaan sebagai pemantik ya. Nah, teman-teman sudah menyaksikan dari pembukaan pembelajaran atau keterampilan membuka pelajaran dari kakak tingkat teman-teman sekalian. Nah, sekarang apa yang kurang dari pengajaran dalam video tersebut? Coba Mas Sulis. Pak. Oh ya, oke. Mas Bayu, apa yang kurang Mas Bayu Ya. setelah diamati? Oke.
Mohon izin, Bapak, mohon izin komentar. Yang pertama, tadi kakak kelas memang sudah memberikan pembukaan seperti doa dan presensi. Tapi ketika memberikan apersepsi, itu dia langsung menyampaikan topik pembelajarannya atau topik kajiannya, tidak menyampaikan dulu case study-nya seperti itu. Jadi tidak terlalu faktual. Terima kasih. Oke, pinter sekali Mas Bayu. Kita beri apresiasi untuk Mas Bayu dulu. Kirim apresiasi ini di Zoom-nya. Ya. Baik, ada yang lain? Coba Mas Sulis, Mas Sulis. Sudah baik. Oke, terima kasih. Baik, apa yang disampaikan oleh teman kita Mas Bayu Ribom benar sekali ya teman-teman, bahwasanya ketika kakak tingkat sedang melaksanakan pembelajaran di kelas tadi yang sudah kita saksikan di YouTube, kakak tingkat tersebut tidak melakukan apersepsi atau apersepsinya itu kurang muncul, ya. Karena langsung to the point. Apakah sudah tahu mikrometer? Nah, berikut adalah mikrometer dan sebagainya. Nah, itu kalau dalam ilmu mikro teaching masih kurang. Kenapa masih kurang? Karena belum melakukan apersepsi secara optimal. Apa itu apersepsi? Nah, nanti akan kita bahas lebih detail lagi pada pertemuan kita membahas apersepsi. Hari ini akan Bapak jelaskan lebih sederhana dulu, bahwasanya ketika kita sebagai pendidik ataupun pengajar yang akan menyampaikan materi pelajaran, sebaiknya kita melaksanakan persepsi. Ya, persepsi. Sebagai contoh ini, nanti teman-teman bisa simpulkan apa itu persepsi. Sebagai contoh seperti ini. Selamat pagi anak-anak semuanya, teman-teman siswa semuanya. Tadi Bapak berangkat ke sekolah, itu terlambat. Oke, kenapa bisa terlambat? Bapak kasih tahu kenapa bisa terlambat. Karena sepeda motor Bapak itu macet. Loh, kok macet Pak? Wah, Pak Guru kok macet dan sebagainya. Iya, enggak apa-apa. Memang kalau Bapak motor Bapak macet itu memang jarang ya, tapi tadi beneran macet. Oke. Nah, kira-kira menurut teman-teman sekalian yang bisa membuat sepeda motor macet apa? Nanti kan siswanya jawab, banyak bocor Pak, bensinnya habis Pak, dan sebagainya. Nah, kita memberi lanjutan lagi. Nah, ternyata toh mas-mas sekalian, tadi motor Bapak macet itu karena nggak bisa di starter. Kenapa nggak bisa di starter? Ternyata tidak ada pengapiannya. Loh kok bisa Pak? Loh, oke, coba kita coba. Kalau sepeda motor tidak ada pengapiannya atau businya tidak memercikan bunga api, kira-kira apa yang rusaknya? Atau problem apa yang bisa memungkinkan bahwasanya busi tidak memercikan bunga api? Oh ini Pak, ini dan sebagainya. Nanti siswa akan bermunculan pendapat menurut pengalaman pribadinya. Atau kita sedikit menyinggung, teman-teman semua sudah pernah macet, sudah pernah mengalami kalau busi tidak keluar bunga api dan sebagainya. Pernah Pak dan sebagainya. Nah, ketika sudah satu frekuensi, nanti kita sampaikan. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar tentang sistem pengapian. Cara khusus adalah cara kerja dari busi sebagai pemercik bunga api. Nah, itu namanya apersepsi. Namanya apersepsi. Jadi kita menggiring persepsinya persepsinya peserta didik itu agar sama dengan persepsi kita. Sehingga ketika nanti, oh berarti nanti yang kita pelajari adalah busi. Pengapiannya pengapian terutama di sepeda motor, khususnya hari ini pada busi. Jangan sampai ketika kita bahas sistem pengapian, teman-teman siswa sekalian atau mas-mas sekalian, hari ini kita akan belajar tentang sistem pengapian. Nah, itu kan langsung berarti biasa saja yang dibayangkan yang ada di benak siswa, yang ada di pikiran siswa, itu pengapiannya macam-macam. Oh, pengapian di kompor, barangkali pengapian di las, dan sebagainya. Jadi persepsinya ke sana ke sini. Jadi tidak satu frekuensi. Tapi kalau kita sudah menggiring
persepsinya siswa, maka kita akan menjadi satu frekuensi antara pendidik ataupun pengajar dengan peserta didik. Oh, seperti itu. Itu namanya persepsi. Nah, nanti lebih jelasnya akan Bapak sampaikan lebih mendalam. Baik, kita naik dulu nggih. Oke. Nah, teman-teman mahasiswa sekalian yang Bapak banggakan, ini Bapak ingin membagi menjadi 2 kelompok terlebih dahulu, gitu ya. Nanti ada tugas kelompoknya. Kelompok yang pertama itu Mas Bayu, Mas Sena, dan Mas Sulis. Kedua, Mas Fuad dan Mas Fahmi. Oke. Oke. Dari pembagian kelompok ini, apakah sudah jelas terlebih dahulu? Oke. Jelas ya? Oke. Berarti ada 2 kelompok terdiri dari 3 mahasiswa dan 2 mahasiswa. Apa tugas kelompoknya? Tugasnya sederhana. Nah, tugasnya adalah mendiskusikan nih. Oke. Biar tampil. Nah, ini saya pindah share screen-nya. Nah, apakah tampilan Padlet saya sudah sampai di sana? Mas Fahmi sudah sampai di sana, sudah tampil Sudah, Pak. Sudah. Oke, terima kasih konfirmasinya. Oke. Tadi kelompok 1 atas nama siapa? Mas Bayu, Mas Sena, sama Mas Sulis. Berarti sisanya adalah kelompok 2. Nah, pada kelompok 1 ada kasus. Ada kasus ya. Kasusnya adalah guru langsung menjelaskan tanpa persepsi. Oke. Kemudian kasus 2 berarti untuk kelompok yang kedua, ini guru tidak memberi penguatan. Tidak memberi penguatan. Apa itu penguatan? Bapak jelaskan sekilas dulu. Baik, penguatan itu kalau bahasa Jawanya itu bombong. Bombong, membesarkan hati. Nah, dari penguatan itu ada penguatan secara verbal ataupun non-verbal. Nah, contoh penguatan verbal sederhana. Ketika siswa menjawab benar, kita apresiasi dengan apresiasi yang positif. Contoh. Pintar sekali Mas Bayu, hebat sekali Mas Fahmi, jawabannya benar dan sebagainya. Itu namanya persepsi. Itu namanya penguatan. Nah, adapun kalau penguatan nonverbal itu bisa kalau sama kali ditepuk pundaknya. Kamu hebat nak. Wah, jos sampeyan Mas dan sebagainya. Itu namanya penguatan. Jadi ada penguatan verbal dan nonverbal. Nanti banyak sekali jenis-jenis penguatan dan contohnya. Di buku yang Bapak berikan tadi sudah lengkap semuanya, nanti bisa dipelajari. Ini hanya sekilas dulu. Nah, karena baru sekilas, kira-kira sebelum Bapak lanjut, Bapak ulangi dulu yang dimaksud persepsi sudah paham ya? Oke. Yang dimaksud dengan penguatan secara umum sudah paham ya? Jadi penguatan itu membesarkan hati atau bombong. Kalau bahasa Jawanya bombong. Baik, dari dua kasus ini, tolong nanti tiap perwakilan kelompok mengetikkan di situ. Mengetikkan di situ. Pertanyaannya adalah apa yang terjadi jika sesuai kasus ataupun kasus 2 terjadi. Itu Pak Fahmi sudah bisa. Sudah ngerekod, Pak. Lanjut. Sudah record lagi, Pak? Sudah. Oke, lanjut ya. Baik, teman-teman mahasiswa sekalian, waktu sudah berakhir ya, 5 menit yang Bapak berikan. Silakan tuliskan hasil diskusinya. Bapak ulangi lagi, pertanyaannya adalah dampak apa yang terjadi ketika kasus 1 dan kasus 2 terjadi. Jadi dampak apa yang akan terjadi jika kasus 1 dan kasus 2 benar-benar terjadi saat pembelajaran. Kasus 1
diwakili oleh kelompok 1 dan kasus 2 diwakili oleh kelompok 2. Silakan langsung diketikkan di Padlet jawaban dari hasil diskusinya. Mas Bayu bisa ngetik di Padletnya. Langsung diketikkan saja di add comment. Dari kelompok 2 sudah menjawab. Baik. Yang di kelompok 1, oke. Oke. Yang kasus 2 belum ada jawaban. Bapak tunggu ya. Nanti kita bahas bersama. Bapak bacakan beberapa atau salah satu perwakilan jawabannya. Sambil menunggu jawaban yang kasus 2, Bapak bacakan jawaban dari Mas Sulis. Oke, Mas Sulis menjawab, yang terjadi siswa bingung tidak bisa mencerna tanpa pendahuluan. Oke, betul sekali. Kemudian murid tidak mengetahui tujuan pembelajaran. Kenapa harus mempelajari materi tersebut? Betul. Kemudian pemahaman siswa hanya sebatas mengetahui level kognitif 2, belum bisa menganalisis level 4. Wah, jawabannya bagus sekali ini. Terima kasih. Kemudian untuk kasus 1, guru langsung menjelaskan tanpa persepsi, yang terjadi peserta didik bisa bingung karena tidak ada jembatan antara pengetahuan lama dan materi baru. Wah, ini pinter banget yang jawab ini. Jadi betul sekali ketika tidak ada persepsi, itu tidak ada jembatan antara pengalaman yang sudah dialami, pengalaman sudah terjadi, pengalaman siswa, dengan materi yang baru. Jadi tidak ada jembatan. Melalui persepsi tersebutlah muncul sebuah jembatan yang menghubungkan antara pengalaman lampau, pengalaman sudah terjadi, pengalaman nyata dari siswa tersebut ke materi yang akan dipelajari. Itu maksudnya. Dampaknya hasil belajar tidak maksimal karena terasa monoton. Oke, luar biasa jawabannya. Kemudian siswa cenderung pasif. Betul, suasana kelas terasa dingin. Terasa dingin ya, karena tidak ada pengait ke pengalaman nyata siswa. Betul sekali. Kemudian untuk yang kasus berikutnya, nah, siswa kalau itu kasus 2 itu memberi penguatan, kalau tidak memberi penguatan apa yang terjadi? Siswa tidak memiliki pengetahuan secara mendalam. Nah, ini jawaban yang mohon maaf harus Bapak sampaikan. Terima kasih sudah menjawab, tapi jawaban untuk kasus 2 penguatan tidak ada atau kurang terkait dengan pengetahuan. Jadi kalau hubungannya penguatan itu hubungannya dengan motivasi. Jadi mohon maaf jawaban yang untuk kasus 2 bisa minta tolong nanti kita bahas lebih dalam agar teman-teman sekalian paham. Jadi fungsi dari penguatan bukan hubungannya dengan pengetahuan, tapi ada hubungannya dengan motivasi. Ketika siswa kita beri penguatan, maka motivasinya akan timbul. Akan timbul untuk lebih semangat belajar, untuk
rasa ingin tahunya lebih dalam dan sebagainya. Kemudian merasa dianggap. Nah, itu kalau wah berarti saya di sini dihargai, atau bahasa kasarnya itu saya di sini dimanusiakan. Itu efek dari memberi penguatan. Jika tidak terjadi pemberian penguatan, maka yang terjadi adalah siswa kurang termotivasi untuk belajar, siswa kurang merasa dianggap dan sebagainya. Jadi untuk jawaban nomor 2, terima kasih sudah menjawab, tapi mohon maaf kurang tepat. Jadi bukan hubungannya dengan pengetahuan, ya teman-teman sekalian. Tapi untuk yang kasus 1, semuanya ini hampir semuanya benar jawabannya. Baik. Jadi bisa dipahami semuanya, ya, bahwasanya kalau 8 keterampilan dasar mengajar itu ada yang terlewat, apa yang terjadi pada siswa? Dampaknya banyak sekali. Ini ada jawaban tambahan dari Mas Fuad. Penguatan atau referensi yang positif kepada siswa dapat meningkatkan rasa senang dan membuat mereka lebih giat berpartisipasi dalam proses belajar mengajar. Betul sekali. Ini kalau terjadi penguatan dilaksanakan oleh pendidik ataupun pengajar ataupun guru kepada peserta didik, maka yang terjadi siswa dapat meningkatkan rasa senang dan membuat mereka lebih giat. Betul. Bagaimana jika tidak terjadi penguatan atau tidak dilakukan penguatan, maka dampaknya adalah sebaliknya. Siswa merasa kurang senang, kurang diperhatikan dan sebagainya, kurang terapresiasi dan sebagainya. Nah, fungsi penguatan memang besar sekali, dan itu nanti ada artikel, nanti di pertemuan keberapa kan Bapak sampaikan, yang membahas bahwa penguatan itu mampu menimbulkan rasa kepercayaan diri secara intrinsik. Ya. Bukan hanya di pembelajaran tersebut, tapi di luar materi atau pembelajaran tersebut. Maka rasa kepercayaan dirinya akan terbangun melalui penguatan yang sudah dilakukan oleh seorang guru. Efeknya luar biasa. Jadi penguatan yang dilakukan pada mata pelajaran tersebut, tapi efeknya di luar mata pelajaran juga terjadi, akan menambah rasa percaya diri dan sebagainya. Nah, kapan hari ketika pertemuan keberapa, insya Allah akan Bapak sampaikan artikel dari jurnal tersebut. Baik, untuk diskusi kita akhiri sampai di sini, karena kita akan masih membahas lagi materi-materi berikutnya. Atas partisipasi diskusinya, Bapak syukuri, terima kasih. Bapak kembali lagi ke share screen PPT. Apakah sudah nampak di sana, Mas mahasiswa sekalian? Ya, Pak. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan, ya. Nah, untuk persiapan pemecahan kasus, jadi begini. Tadi kan ada 2 kasus. 2 kasus, ya. Ada kasus 1 dan kasus 2. Kasus 1 adalah tentang apersepsi, kemudian kasus 2 adalah tentang penguatan. Nah, karena teman-teman Bapak nilai sudah cukup paham, juga cukup paham apa itu penguatan dan apa itu apersepsi, nanti silahkan membuat ini simulasi mengajar maksimal 5 menit saja, langsung to the point pada penguatan ataupun apersepsi. Nah, maksimal 5 menit, nanti perwakilan saja yang sebagian jadi, salah satu jadi pengajarnya dan lainnya sebagai siswanya. Nah, itu ya. Ya, ada pertanyaan tentang tugas ini? Tidak ada? Oke, kalau tidak paham ya tugasnya. Nah, kira tugasnya, adakah pertanyaan kapan harus dilakukan, Pak? Tidak ada yang tanya seperti itu semuanya. Berarti semua paham kapan ini harus dilakukan. Oke. Oke. Mau sekarang atau pertemuan ke depan? Pak. Oke, teman depan saja, tapi tugasnya paham, jadi nanti kan perwakilan setiap kelompok, jadi 2 kelompok tadi, ya setiap kelompoknya salah satu jadi pengajar, yang lainnya jadi siswa atau peserta didik, dengan membuat simulasi mengajar singkat, maksimal 5 menit, dari kurangnya atau kasus yang kita angkat tadi,
saudara melakukan perekaman, kemudian dikirim ke Bapak. Jadi membuat video singkat tentang apersepsi, praktek apersepsinya, dan praktek dari memberi penguatan. 5 menit Bapak kira cukup karena itu langsung to the point pada keterampilan dasarnya. Adapun nanti tugas besarnya seperti yang Bapak sampaikan di pertemuan 1 atau pertama kemarin, nanti tugas besarnya adalah membuat video pembelajaran lengkap. Lengkap itu mulai dari pembukaan sampai dengan menutup pelajaran. Nah, itu nanti untuk tugas besar ya. Ada untuk tugas-tugas kecil biasanya nanti durasinya kecil, tapi yang nanti untuk tugas besar durasinya real seperti pada kelas. Oke, Bapak ingat kembali nanti tugas besar di akhir semester. Setelah semua 8 keterampilan dari mengajar teman-teman kuasai. Naik ya. Nah, untuk video nanti ini bisa dinilai ya. Jadi ketika temannya maju, nanti teman yang lain yang menyaksikan video tersebut silakan melakukan penilaian. Formnya sudah Bapak buat, nanti silakan diklik sesuai kasus yang diangkat. Begitu ya. Sampai di sini bisa diterima? Adakah pertanyaan? Bisa diterima, Pak. Baik, terima kasih. Nah, teman-teman sekalian, kita akan membuat ringkasan bersama ya. Oke, ringkasan bersama dari pertemuan hari ini. Teman-teman yang menyebutkan, Bapak yang menuliskan. Oke, ringkasannya yang pertama apa? Yang pertama, materi hari ini apa? Materi hari ini. Supaya tadi saya mengikuti. Mengajar. Oke, 8 Keterampilan mengajar. keterampilan dasar mengajar. Kemudian apa? Cara memberikan apersepsi. Oke, cara menyampaikan apersepsi. Apalagi Manfaat penguatan. kemudian manfaat Penguatan. Ada lagi? Oke. Cukup ya? Oke. Baik. Ini adalah kesimpulan kita di hari ini. Materi ada 8 keterampilan dasar mengajar, kemudian cara menyampaikan persepsi, kemudian adalah manfaat dari memberi penguatan. Nah, ada kalimat bagus nih. Jadi kalimat bagus. Ini sebagai penyemangat, sebagai pendidik yang berusaha untuk meningkatkan keterampilan mengajar kita, bahwasanya micro teaching adalah laboratorium guru. Latihannya kecil, tapi dampaknya besar. Ini kata-kata yang Bapak buat sebagai penyemangat diri kita semuanya. Karena Luar Bapak biasa. Terima kasih Mas Sena. Nah, jadi kalau kita agak kurang semangat, ingat kalimat ini. Micro teaching adalah laboratoriumnya guru, latihannya kecil, dampaknya besar. Oke. Enak. Nah, baik teman-teman sekalian, mahasiswa yang Bapak banggakan, ini sebagai bagian dari materi kita hari ini. Bapak share di grup ini, silakan membuat refleksi. Membuat refleksi, ini linknya Bapak share di chat WA, Bapak di chat Zoom. Nah, akan Bapak tampilkan juga ini, biar semuanya bisa saling melihat. Nah, itu diklik saja langsung masuk nanti di Mentimeter. Nah, oke. Tampilannya seperti ini. Bapak tunggu hari ini juga untuk mengisi refleksi. Nah, tampilannya di sini. Nah, nanti kalau teman-teman mahasiswa sudah ada yang menjawab, nanti masuk di sini. Oke, Bapak harap semuanya menjawab, biar Bapak bisa melakukan sedikit
perekaman. Nah, perekaman dari progres pembelajaran kita, perkuliahan kita hari ini. Pertanyaannya sederhana, keterampilan mengajar apa yang paling ingin Anda kuasai? Oke, diklik linknya, nanti dimasukkan jawabannya. Yang menjawab, nanti langsung masuk di Mentimeter ini. Oke, Bapak tunggu 2 menit. Belum jawab? Oke, Bapak tunggu lagi. Linknya bisa diakses, teman-teman mahasiswa sekalian. Bisa, Pak. Nah, langsung masukkan keterampilan apa yang paling ingin dikuasai. Ketik jawabannya, jangan lupa ketik namanya dulu. Misalkan Bayu Aribowo, ×2 baru jawabannya. Keterampilan ini, dan sebagainya. Atau jawabannya terserah sesuai dengan keinginan mahasiswa sekalian. Linknya belum muncul, Pak Tony. Oh, linknya belum muncul. Ada, Pak. Di chat. Oke, ini Bapak Di chat. di chat Zoom. Oke. Mas, nah, membuka dan menutup pelajaran. Jawaban pertama masuk. Oke. Mas Fahmi Fata mengadakan variasi pembelajaran. Mas Bayu sudah menjawab belum ini Mas Bayu? Ini apa ini nggak ada namanya yang pertama menjawab tadi. Oke, saya ingin menguasai keterampilan mengelola kelas dan memberi penguatan agar pembelajaran lebih interaktif dan menyenangkan. Bagus sekali. Ayo Mas Sena, jawabnya apa dimasukkan? Sudah, Pak. Oh iya, sudah yang pertama tadi ya. Terima kasih. Iya, ingin menguasai keterampilan mengelola kelas dan memberi penguatan. Oh, itu jawabannya. Oke, terima kasih. Dari Mas Fuad, keterampilan yang ingin saya kuasai adalah melakukan penguatan dan motivasi kepada siswa agar siswa senang dan bahagia dalam mengikuti pembelajaran. Bagus sekali jawabannya. Ada nggak yang ingin menguasai semuanya, Pak? Saya ingin menguasai ke-8 keterampilan dasar mengajar gitu. Boleh. Jadi sebaiknya memang menguasai semuanya, tapi ada beberapa, ini pengalaman Bapak selama menjadi guru ya, Bapak dulu pernah menjadi guru 5 tahun di SMK, jadi setiap guru itu ada keterampilan mengajar yang paling dikuasai. Misalkan Pak A mau paling mahir dalam keterampilan penguatan, Pak B misalkan paling mahir dalam mengelola diskusi, Pak C dalam keterampilan bertanya dan sebagainya. Jadi dari 8 itu ada 1 atau 2 keterampilan yang betul-betul expert oleh Pak Guru tersebut, Pak Guru atau Bu Guru tersebut. Tapi sebaiknya memang kita setidak-tidaknya tetap harus menguasai keterampilan yang lainnya. Baik, ini Bapak Mentimeternya close dulu. Bapak kembali ke share PPT. Terima kasih teman-teman yang sudah menjawab di Mentimeter. Nah, sekarang ini tindak lanjutnya, ya, tindak lanjutnya setelah menyelesaikan ini semua yang tugas kelompok tadi, silakan nanti setiap individu membuat video micro teaching di luar kelas, artinya di luar pembelajaran kelas kita. Silakan nanti cari murid, boleh menggunakan audien mahasiswa di tingkat ataupun bisa langsung datang ke SMK untuk praktek micro teaching, itu nggih, dengan memilih keterampilan mengajar yang lain. Pak, ini saya agak kerepotan kalau di SMK karena ini masih tugas perkuliahan, boleh nggak menggunakan adik kelas? Boleh, silakan. Nanti
dibuat kondisi kelas sedemikian rupa, teman-teman mahasiswa semester 6 ini jadi pengajarnya, kemudian mahasiswa adik tingkatnya itu jadi peserta didiknya. Nah, nanti silakan pilih keterampilannya. Syukur-syukur nanti setiap individu, setiap mahasiswa keterampilan yang dipilih itu berbeda. Ketika nanti kita kombinkan, oh ternyata tampilan atau keterampilan yang dipilih Mas Bayu adalah misalnya keterampilan bertanya, yang dipilih Mas Sulis keterampilan menutup dan sebagainya. Nah, nanti kita bahas satu persatu setelah videonya sudah dibuat. Jangan lupa sudah masukkan di dalam YouTube, nanti yang dikirim ke Bapak hanya linknya saja. Nanti kita nilai atau kita review bersama-sama dengan teman yang lainnya. Baik, ini dari sekian dari awal sampai akhir, adakah yang perlu disampaikan? Ataukah ada pertanyaan? Sudah jelas, Pak. Baik. Pak, Tugas Terima mata kasih. kuliah lain juga banyak sekali. Ini ditambah lagi sama tugasnya Pak Tony. Gimana ini, Pak? Saya harus menyelesaikannya, Pak. Tidak apa-apa, Mas. Tetap semangat menyelesaikan karena bagaimana juga setiap SKS yang kita ambil itu mempunyai beban tersendiri. Semangat tetap mengerjakan. Nah, karena tidak ada Terima kasih. pertanyaan, gimana, Mas? Terima kasih. Oke, sama-sama Mas Sulis. Oke, karena tidak ada pertanyaan, ini Bapak ada close statement ini. Nah, closing statementnya ini. Oke, guru hebat itu bukan lahir langsung sempurna, tapi terus belajar dari setiap detik di kelas. Ini closing statement. Asik, mantap Pak Tony. Oke, terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, berhubung perkuliahan kita sudah selesai. Bapak ingin mengakhiri perkuliahan ini. Bapak ucapkan terima kasih sudah berpartisipasi dalam perkuliahan Bapak. Jangan lupa nanti di pertemuan berikutnya tetap hadir dan tetap semangat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Tony. Pak Tony. Sama, Terima Mas. kasih, Pak Tony.